Halo teman-teman, ini untuk bagian 2 dari modul ini, yaitu materi perhitungan reliabilitas dan validitas. Nah, untuk reliabilitas kita menggunakan Cronbach Alpha, dan untuk validitas kita menggunakan konvergen dan diskriminan. Nah, di sini kita pakai Excel dan rumus-rumusnya udah ada. Nanti kalau misalnya teman-teman dapat Excel-nya, sebenarnya yang penting di sini adalah teman-teman itu tahu bagaimana interpretasinya. Jadi ntar kalau misalnya teman-teman ingin lebih tahu soal perhitungannya, bisa pelajarin di praktikum KRE ya. Nah, nanti itu setelah teman-teman melakukan survei dengan menggunakan Likert Scale, itu akan mendapatkan angka-angka seperti ini yang menunjukkan pernyataan responden atau tingkat kesetujuan responden. Nah, di sini ada keterangannya. Angka 1 berarti sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 setuju, dan angka 4 sangat setuju. Nah, Excel ini sebagai contoh aja teman-teman, dan kita ceritanya punya 20 responden dengan 4 atribut, dan setiap atributnya punya 3 pernyataan. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau menggunakan Excel ini, tinggal disesuaikan aja ya jumlahnya. Nah, cara bacanya itu, ini responden 1 berarti sangat setuju dengan pernyataan 1, dan sangat tidak setuju dengan pernyataan 4, dan seterusnya. Nah, kita akan menghitung validitas dan reliabilitas sesuai yang ada di tab ini. Untuk pertama, kita hitung validitas dulu. Ini kita menghitung dengan menggunakan konvergen dan diskriminan. Nah, teman-teman bisa baca di sini untuk keterangannya. Nah, untuk konvergen sendiri itu diukur dengan korelasi pernyataan di dalam satu atribut. Nah, seperti ini. Jadi untuk atribut 1 terdapat pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Atribut 2 mengandung pernyataan 4, pernyataan 5, pernyataan 6, dan seterusnya. Ya. Dan kuesioner ini dinyatakan valid oleh uji konvergens bila antar pernyataan dalam satu atribut memiliki korelasi positif yang kuat atau di atas 0,3. Nah, ini ada contoh di mana yang korelasinya itu sangat lemah, yaitu di bawah 0,3. Nih, misalnya pernyataan 10 dengan pernyataan 11, ini kurang berkorelasi karena angkanya kurang dari 0,3, yaitu 0,26. Kemudian pernyataan 11 dengan 12, ini juga kurang memiliki korelasi karena angkanya di bawah 0,3. Nah, dari sini kita bisa bilang bahwa item 11 ini kurang memiliki korelasi dengan pernyataan 10 dan 12. Nah, berarti harus diperbaiki pernyataannya, gitu. Nah, kemudian untuk diskriminan, ini diukur dengan korelasi pernyataan antar atribut. Jadi kalau misalnya convergence tadi, itu pernyataan di dalam satu atribut, kalau diskriminan antar atribut. Misalnya ini adalah angka antara pernyataan 1 dan pernyataan 5, di mana pernyataan satunya merupakan atribut 1 dan pernyataan 5-nya adalah atribut 2, begitu. Dan kuesioner ini dinyatakan valid oleh uji diskriminan bila antar pernyataan berbeda atribut memiliki korelasi yang rendah atau di bawah 0,9, baik angkanya positif maupun negatif. Nah, dengan kata lain, harusnya pernyataan yang berbeda atribut itu tidak memiliki korelasi yang kuat. Nah, misalnya kita cari atribut yang memiliki korelasi sangat kuat ya. Ini ada di pernyataan 3 dengan pernyataan 10. Ini memiliki angka 0,98 yang berarti di atas 0,9 dan berarti tidak valid karena korelasinya sangat kuat. Sehingga harus diperbaiki. Begitu pula dengan pernyataan 5 dan pernyataan 8. Di sini 0,97 itu juga lebih dari 0,9. Begitu. Kemudian kita masuk ke reliabilitas. Jadi kita pakai Cronbach Alpha. Nah, intinya Cronbach Alpha ini mengukur konsistensi internal dari pernyataan yang ada. Artinya semakin konsisten pernyataan, maka semakin reliable. Dan ingat,
Reliabilitas itu adalah kecenderungan hasil akan sama bila pernyataan diajukan berulang-ulang atau sama dengan konsistensi. Nah, ini juga sama, udah ada rumusnya. Jadi ntar kalau misalnya teman-teman dapat tinggal ubah bagian sini aja. Nah, yang penting adalah interpretasinya nih. Misalnya hasil yang kita dapat adalah 0,84. Ini kan di antara range 0,8 sampai 0,9. Makanya, untuk reliabilitas dari kuesioner ini baik karena memiliki konsistensi internal yang baik. Jadi disesuaikan saja dengan angka yang ada di tabel ini. Nah, sekian aja materi untuk modul 2. Supaya lebih paham silahkan dibaca-baca lagi buku Ulrich dan Malhotranya. Sampai ketemu di pretest dan praktikum. Semangat ya!